Begitu cawan itu penuh, maka berkat Tuhan akan mengalir. Terobosan terjadi. Cuma kalau tanya kepada saya, seberapa besar cawannya? Jujur saya nggak tahu. Cawan saya pribadi pun saya nggak tahu. Tapi tanggung jawab saya kerjakan. Saya berdoa setiap pagi. Saya menyembah Tuhan. Dan ketika Tuhan lihat cawan hidup saya sudah penuh, maka saya lihat terobosan besar terjadi. Tapi saya percaya bahwa tahun ini semua kita ada terobosan. Yang belum punya rumah, tahun ini punya rumah. Yang belum punya pasangan, tahun ini punya pasangan. Karena pada waktu kita memberi persembahan, maka kita akan diberkati. Beri, maka kamu akan diberi. Itu kata Tuhan. Kemudian puasa. Semua kita sudah mulai belajar bagaimana puasa. Kemudian kesaksian juga. Dan yang terakhir doa. Jadi malam ini saya mau bersama-sama kita belajar tentang doa. Karena semua agama itu ada doa. Mau agama apa saja ada yang disebut doa. Kadang-kadang saya malu dengan tetangga sebelah kita. Ya. Mereka jam 3 udah berdoa. Kita jam 5 aja kesusahan. Kalau kita mau nilai suatu gereja itu berhasil atau tidak, jangan lihat waktu ibadah hari Minggu. Lihat ibadah doanya. Makanya kita harus semangat. Kalau hari Rabu harus semangat berdoa. Saya kalau lihat jemaat datang hari Rabu berdoa, aduh hati saya sukacitanya luar biasa. Hati saya itu semangatnya luar biasa. Apalagi Bapa di surga. Begitu hari Rabu dia lihat, wah aduh, jemaat Mount Carmel setia berdoa.
tại sao bây giờ cái tàu có mỗi cái chặt chiếm chỉ ngoài dia mengkarena lain an fungsi dari tàu kau. Kita akan lihat beberapa bagian firman Tuhan. Jika lakukan di Sinkin. Yang pertama Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Di sini Matius Phúc Diêm thì thiết tông thì thiết tiết. Di situ dikatakan mintalah maka akan diberikan kepadamu. Cái còn nói như khiêu như đâu pun còn gì. Carilah maka kamu akan mendapat. Như kiên như là tật đỏ. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Như khao muốn được cả phá khuấy pun gì. Jadi kita harus melakukan 3 hal. Jika ơi siết hàng như sẵn thiền gì thay thì cái tàu cầu. Yang pertama kita harus minta. Thì vậy thì cái khiêu. Kemudian kita mencari. Thì như cái chim. Kemudian terakhir mengetok. Tuy hewan thì cái khao muốn. Kenapa tidak cuma satu aja Tuhan tulis? Rồi chúng ta nhằm pun thì cái dịch khai. Coba minta aja. Rồi chúng ta nhằm còn nggak usah mencari. Si hiken. Nggak usah mengetok. Si khao. Jadi Tuhan sebetulnya ingin mengajarkan satu kebenaran. Chúa ấy pun thì cái chân lý. Satu prinsip di dalam doa yang pasti Tuhan kabulkan. Những cái tàu cao cái thiện thất. Dịch thiền Chúa ấy truy thang này. Kita hanya kadang-kala sering di tahap meminta. Jika ada sih ya, jika cái tàu cao hay tan yang tàu khiêu. Kalau kita cuma tahap di meminta, lúc gọi jika tàu cao yang tàu đầu khiêu ấy. Kemudian poin carilah, ketuklah tidak kita lakukan. Cái chim, cái khảo muốn thì các mình biết hả? Maka jangan kecewa kalau doa kita itu tidak dijawab. Kita minta pun sebetulnya nggak boleh sembarang meminta. Alkitab katakan kalau kita minta untuk memuaskan hawa nafsu. Kita doa Tuhan berikan aku uang 1 miliar. Supaya setiap hari aku bisa makan babi 1 ekor. Supaya setiap hari bisa ganti sepatu. Mulai dari kulit buaya sampai kulit tikus. Supaya tetangga-tetangga wow kepada saya. Itu untuk memuaskan hawa nafsu. Saya percaya mau kita tiarap, tersungkur, apa aja Tuhan gak akan dengar. Ngày trong sen lúc gặp bulan ini yang pan kui yang pan pai yang pan ni pok pun mau thành. Kita memang diberi hak meminta. Tui, pun jika kian lagi kiu. Kita harus ingat doa Bapa kami. Jika kita dia kayak juta pun. Tuhan katakan berilah kami makanan secukupnya. Kau boleh kan ta kiu thiên phụ ni chúc kêu ngã kayak shit but. Seringkali saya lihat status WA orang-orang. Atau siapa yang dia kayak ni kayak WA kayak siapa kayak tamsin. Mereka tulis begini. Itu sahaja namanya. Yang bikin kita susah bukan kebutuhan kita, tetapi keinginan kita. Terlalu banyak keinginan untuk diri sendiri. Tapi kalau kita minta untuk supaya Tuhan memberkati kita, kita menjadi berkat. Itu Tuhan akan dengar jawab. Kemudian setelah minta, apa yang harus kita lakukan? Carilah. Ini artinya kita harus bekerja. Kita ingat waktu Tuhan Yesus ditagih biar baik Allah. Tao thì các phần giáo sư vẫn nhìn thì thọ đấy, thấy cái xin tiền cái thọ đấy cái tài thì cái pajak. Dia harus bayar pajak baik Allah. Khi ai thì bán cái xin tiền cái tài. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus?
Chủ Giêsu tôi dia cái Peter còn này. Pergi memancing dulu. Chỉ còn là những cái phút lo mai biểu. Kenapa? Karena memang keahliannya Petrus memancing. Chứ mà lấy cái Peter cái pun si thể biểu. Kalau misalnya dia koki, Lúc cái chủ shit cái. Tuhan bilang apa? Bikin nasi capcay dulu, jual, ya kan? Chủ còn như chủ thắp thay à hi mai. Kalau misalnya dia pedagang misalnya kan, Lúc cái cho theo đúng không? pergi ke distributor ambil barang jual, untungnya bayar Như thì pajak. những cái chụp phò cái như thì giờ một phò lại thì mày. Bisa nggak Tuhan ambil satu biji batu, Nên cái món này chủ kiểm chỉ cảnh sát của. kemudian dia baca-baca, gitu ya, Để có cái con. lalu tiba-tiba berubah jadi uang. Cái có phiên trắng lưới. Mungkin nggak itu terjadi? Còn nên món này. Siapa yang bisa jawab? Salah juga nggak apa-apa. Mungkin atau tidak mungkin aja. Còn nên. Mungkin nggak? Muslim mungkin nggak? Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Ý chiên nên cái chủ. Mungkin. Còn nên. Kalau menurut saya mungkin. Trong ngay khoản. Còn nên. Tapi Tuhan tidak lakukan cara itu. Đã thấy chủ mới ảnh nhau em xích hàng ảnh nhau cái phong phó. Carilah, itu artinya kita harus berusaha. Như ai chiếm như thế còn như ở thì cung dọc. Ada sesuatu yang Tuhan sudah taruh di hidup kita. Chủ ý kiến pun có thể ca định chẳng thôi thì ca cái nhân phần. Yang kita bisa kembangkan sehingga kita diberkati Thì Tuhan. cái nên kêu bài phát ra nên kêu chủ kêu cái suy dọc. Semua kita punya talenta. Mỗi gì cha Kalau kita suruh masak, semua kita bisa masak. ham thì cái chủ shit thì khác mỗi gì cha hiểu chủ shit. Tapi dari antara semua jemaat pasti ada satu yang kita rasa ini enak sekali. Ta thấy lúc tụi cái buổi chiều chủ shit ta thấy thì cái thì yêu gì cha bởi chủ động ăn khen shit cái. Kenapa? Karena Tuhan berikan keahlian. Nhưng bởi chủ yêu pun nghĩ lia cái anh em cái pun phi. Jadi kalau kita mau ngalamin terobosan, Lúc đó thì các anh sẽ ở trước khéo. maka keahlian yang Tuhan percayakan itu Chủ pun thì các cái pun xí. kita kembangkan, Thì các anh phải cái phát sản. kita latih. Thì các anh hin liền. Nanti kalau misalnya ada orang mau beli nasi uduk, ya, Lúc đó bị phong như nên ai mai lia cái nào thì ủ đủ. dia pergi, dia cuma ingat nama butek. Wah, Và cái gì đó ra cái bụt thật nama hati. buat hati, nama hati. Kita ở bộ hati. Kenapa? Karena baru dibuka Như vậy cho máy như vậy thì hạt khoai rẻ. itu berasnya menari-nari. Bayangkan. Phải theo bộ. Ya, nasinya menari-nari. Cái còn phải theo bộ. Tinggal buka mulut ya, ayam gorengnya bisa jalan sendiri. Còn phải lót trời. Ya, ini saking ahlinya buat nasi uduk, gitu kan. Như vậy cái ăn chiang chủ lấy cái nào thì ủ đủ. Kemudian yang ketiga, Thì xong cái ketuklah. những ăn thịt khảo. Ya. Jadi sebetulnya Tuhan tuh sudah siapkan pintu-pintu berkat. Thì sự xong là chủ thì cái chuẩn thì cái phụ thì cái môn này. Ya, yang mana kita mau dulu? Thì các anh khảo ở bên này. Yang nggak punya jodoh, ketuklah pintu jodoh. Gitu Mà kan. lúc phình nghèo cái như tôi khảo cái phình nghèo cái Yang nggak punya uang, ketuklah pintu uangnya. Gitu kan. Mô lấy được khảo cái muốn nghèo luôn. Kalau semua pintu terbuka kita bingung. Bước vào cái mũi gì chẳng muốn tạp hay là thích hạn. Vậy si đóng tiếng apa nih? Kita harus tahu mana yang menjadi bagian kita. Jika IT jika abis jika si jauh. Kita menikmati apa yang menjadi bagian kita. Jika nanti bilang si abis pun gak jika kan. Jangan menjadi orang Kristen yang serakah. Ya. Mau tahu jejak hamsin nggak gitu tuh. Kerja lupa waktu. So saya tahu tak kita sekian. Kerja banting tulang dan sebagainya. Tahu tak mau nyet Tuhan mau kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Yo ada kan so kaki thong thangเลยจ้ะ. Alkitab katakan Tuhan memberkati anak-anaknya pada waktu mereka tidur. Xin kiến gọi chủ chúc phúc các cái hay chỉ xong kita sa soi mũi gì hả?
Tapi jangan dari pagi sampai malam tidur aja gitu ya. Aneh mau jauh cinta kami ya aneh soi mau. Besok kita pergi ke jangan Bu Sri lagi ya. Kasihan Bu Sri ya. Ko Anyan gitu ya. Kita pergi ke rumah Ko Anyan. Kalau dikasih Anyan kau kayak bu. Jam 8 kita masuk, istrinya bilang masih tidur. Bắt jam hidup cái saya còn di hành một. Siang-siang kita pikir dia pasti mau makan, kita datang, masih tidur lagi. Chiều theo thì cái nó ở cái chiều leo thì cái hidup di hành một. Kita tanya dia, apa kok tidur terus Ko Anyan gitu ya. Thì cái đồng mình gì cho mấy như thế là nhận một nhận có. Hari Minggu Musa khotbah katanya Tuhan memberkati waktu kita masih tidur. Còn là lý phải một xí còn thở ai nhưng mà chủ chúc phúc ở cái sợi một thế nào. Jadi saya dari malam sampai pagi tidur aja. Chỉ còn chương này từ thiên con từ cái này trong sợi một. Iya. Untung istrinya sabar, kalau enggak disiram pakai air. Ada cái thầy anh như này mua cái dùng sợi không nghe. Kita boleh minta. Kita mau kêu. Tapi jangan minta sesuatu yang untuk memuaskan nafsu kita. Bạn ấy mau kêu bởi thì cái xin giúp là thằng ăn chịu. Setelah minta kita berusaha, kita cari. Kêu lên thì cái ấy thì dò thì cái này kèn. Maka kita berdoa, Tuhan berikan aku apa yang menjadi talentaku. Như vậy thì cái cầu chùa như thế nên kêu tí đầu ngã cái quần gì hết thôi vậy. Ketuklah, Như ấy khảo. maka pintu akan dibuka. Chắc anh môn dự là hơi bên nhỉ. Kemudian yang terakhir kita lihat satu bagian lagi Tuy theo thì cái này phán. dari Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes Phúc Yên xếp ý thiết tiết cả thì phát tiết. Mau saya bacakan? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya. Seringkali kita hanya baca kalimat, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tapi kita lupa kalimat sebelumnya apa? Kalimat sebelumnya itu yang akan menentukan. Kalimat sebelumnya berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Kemudian firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi kalau kita tidak tinggal Tuhan, jangan berharap ada terobosan. Tinggal di dalam Tuhan artinya apa? Kita menjaga iman kita kepada Tuhan. Kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Tapi dalam hal penyembahan, saya harus lebih daripada mereka. Penyembahan itu sesuatu yang penting. Kita ingat pada waktu Yesus setelah puasa 40 hari 40 malam. Terakhir setan mencobai dia. Setan katakan, semua dunia ini akan aku berikan. Asal kamu menyembah. Jadi nilai penyembahan kita sama dengan apa yang ada dalam dunia ini. Setan berani hilang semua yang ada dalam dunia ini kalau Yesus mau datang menyembah dia.
Bagi setan dunia ini tidak ada artinya, tetapi penyembahan Yesus kepada dia itu jauh lebih nilainya. Setan tahu arti penyembahan itu. Makanya kalau kita datang menyembah Tuhan, itu nilainya luar biasa. Disitulah hati Tuhan disenangkan. Jadi kita tetap tinggal di dalam Dia. Jangan pernah coba-coba kita menukarkan Yesus dengan hal-hal yang lain. Amin. Amin. Kemudian yang kedua, firman-Nya tinggal di dalam kita ingat setiap firman Tuhan. Makanya kalau kita mendengar khotbah ada firman yang baik, yang menguatkan, kita hafal, kita ingat. Saya pada waktu berjalan, saya nggak punya uang satu pun, sepeser pun. Saya ingat Tuhan pernah berfirman, burung di udara dia pelihara. Bunga yang di padang hari ini ada, besok layu Tuhan pelihara. Ada kalanya rasa ingin menyerah. Ada kalanya bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Tetapi saya ingat firman Tuhan pernah berkata, Dia tidak pernah membiarkan kita yatim piatu. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kemudian firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka kalimat terakhir, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat ini berbicara kepastian. Tetapi tidak berbicara tentang kapan waktunya. Tetapi ini pasti hanya waktunya yang kita nggak tahu. Jadi melalui doa kita akan mengalami terobosan. Kita musuh tutup kita dalam doa. Haleluya. Tuhan, kami tahu bahwa doa merupakan saluran yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, kami mempunyai jalan akses kepada Tuhan melalui doa. Dan kami pun tahu Tuhan, kami punya jaminan dari Tuhan Yesus sendiri yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib supaya segala berkat Allah bisa datang kepada kami. Tuhan, kami ini umat-Mu Tuhan. Kami tidak mau terus dipandang rendah dan orang-orang memandang rendah Engkau sebagai Tuhan yang tidak berkuasa. Kami tidak mau Tuhan mereka mempermalukan nama-Mu. Kami mau supaya Engkau dipermuliakan melalui hidup kami. Karena itu Tuhan, kami berseru dan memohon kepada-Mu, biarlah kemurahan-Mu, rahmat-Mu datang atas kepada kami, dan terobosan terjadi ya Bapa. Semua kutuk, semua hal-hal yang tidak benar dipatahkan dalam hidup kami, dan kami menjadi orang yang diberkati Tuhan. Melalui darah Yesus kami telah memperoleh jalan masuk kepada segala berkat Tuhan. Kami tahu Tuhan, jalan yang luar biasa ini sudah terbuka untuk kami. Karena itu Bapak penuhi
hati kami dengan sukacita. Penuhi hati kami dengan syukur Tuhan. Jauhkan kami dari hati bersungut-sungut dan mengeluh. Biar setiap hari kami memperkatakan iman, kami memperkatakan kebenaran, merobohkan segala penghalang-penghalang, menghancurkan segala benteng-benteng yang menghalangi berkat Tuhan. Tuhan, kami mau bergerak bersamamu, kami mau mengikutimu Tuhan. Karena Engkau telah memberikan kuasa bagi kami untuk merebut kemenangan, untuk menerima berkat Tuhan, tanah Kanaan, berkat yang sejati, berkat yang luar biasa. Sudah Tuhan sediakan buat kami, dan Kau minta kami untuk bergerak. Kami mau bergerak bersamamu, kami mau mengikuti Engkau, kami mau mengikuti tiang aman dan tiang api kemanapun Tuhan tuntun kami pergi. Terima kasih Bapa di surga. Kau berkati jemaat Tuhan, jemaat Mount Carmel ini yang sudah Kau janjikan terobosan yang besar akan terjadi. Bapa, pulihkan hidup mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka Tuhan. Biar mereka tahu bahwa Engkau mengasihi mereka, bahwa Engkau ada di tempat ini, Engkau hadir. Biar tetangga mereka, biar keluarga-keluarga mereka yang memandang rendah, yang memandang hina orang-orang yang percaya kepada Tuhan, biar Tuhan mereka boleh menjadi malu, dan akhirnya mereka mengakui bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan tidak meninggalkan kami, dan Tuhan tidak membiarkan kami menjadi malu ya Tuhan. Bahkan Engkau berkata kepada kami bahwa orang-orang yang percaya kepadamu akan terus naik bukan turun, akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan terus memberkati dengan berkat yang berlimpah. Terima kasih Bapak. Kami tahu karena kasih-Mu lah Engkau membuat itu terjadi dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau ada keraguan di dalam hati kami terhadap Tuhan, kalau hati kami masih degil untuk mengikuti Tuhan, ampuni kami Tuhan, ubah hidup kami. Kami mau Tuhan, hati kami diubah menjadi hati yang tunduk, yang taat, yang selalu percaya kepada Tuhan. Kuduskan kami Tuhan dengan kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Engkau Tuhan yang layak dipuji, Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, sebab Engkau telah melakukan perbuatan yang besar di antara kami. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya, kami melihat gereja ini tidak akan seperti ini lagi. Gereja ini tidak akan dalam keadaan seperti ini, tetapi ada terobosan yang besar, ada perubahan yang besar, ada lawatan yang besar, banyak jiwa beribu-ribu berbangsa-bangsa datang menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memegang janji-Mu, bangsa-bangsa akan datang kepadamu ketika Engkau ditinggikan, ketika Engkau dimuliakan, ketika Engkau menyatakan perbuatan-Mu yang besar. Engkau yang mendatangkan mereka. Engkau berkata, kami akan bersukacita dan berkata, dari mana mereka datang, tapi Engkau yang membuat mereka datang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu yang kudus. Bangkitkan anak-anak-Mu di tempat ini, bangkitkan roh mereka, bangkitkan hati mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, dimuliakan nama-Mu, sebab Engkau luar biasa, Engkau dahsyat dan ajaib. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih. Besar Allah, nyanyikan besar Allah. Lamanya besar. Kau ajaib Tuhan. Besar
biasa. Tuhan yang telah menyatakan kasih dan belas kasihan-Mu kepada kami. Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Dan Tuhan yang telah memberkati kami dengan segala yang baik. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk semua berkat yang kami terima. Dengan hati yang bersyukur kami bawa persembahan kami. Kami tahu Tuhan, persembahan kami tidaklah sebanding dengan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Tapi biarlah Tuhan kami boleh memberi dengan tulus, memberi dengan sukacita. Berkenanlah kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati keluarga kami, memberkati segala hasil usaha pekerjaan kami, memberkati anak cucu kami. Tuhan, sinarilah hidup kami dengan cahaya wajah-Mu, dan berikanlah damai sejahtera atas hidup kami. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur untuk semua yang baik dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pulanglah dengan berkat Tuhan, sebab Tuhan mengasihi engkau. Diberkatilah engkau dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan melalui perbuatan Roh Kudus. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus.